Oke, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kita mulaikan presentasi, kita akan awali dengan renungan yang saya ambil dalam Amsal 1 ayat 7. Di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di zaman modern ini, rasanya sebuah pendidikan itu adalah kewajiban jika kita ingin hidup dengan baik, dan juga agar kita tidak ketinggalan dengan perkembangan yang ada. Mengapa pendidikan? Sebab manusia merasa bahwa mereka ingin menjadi lebih baik lagi dengan didikan. Mari kita lihat mereka yang di luar sana, yang kurang beruntung, yang tidak mendapatkan pendidikan seperti kita saat ini. Jadi dapat dipastikan bahwa kemampuan mereka akan berkurang dalam pekerjaan. Tetapi teman-teman, kita harus ingat, setinggi apapun pendidikan yang kita tempuh, sepandai apapun kita, jika kita tidak takut akan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Seperti di ayat tadi dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Jadi teman-teman, biarlah melalui renungan ini dapat memotivasi kita untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan dan lebih hari lebih takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mengikuti presentasi. Biar apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengarkan sebentar kami dapat mengerti dan dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saat ini kelompok kami akan mempresentasikan presentasi yang kelima, yaitu reformasi pendidikan di Indonesia. Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Sedangkan kualitas pendidikan berbanding lurus dengan tujuan dan arah kebijakan yang hendak dicapai. Jadi, standar kualitas merupakan perwujudan dari komitmen untuk menjadi bangsa yang unggul, maju, dan berperadaban. Jadi oleh karena itu, keunggulan pendidikan menjadi indikator majunya suatu bangsa. Sebaliknya, rendahnya daya saing bangsa merupakan pencerminan dari rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan. Sayangnya, dari aspek pendidikan, negara ini masih jauh di bawah peringkat pendidikan yang diselenggarakan oleh kebanyakan negara-negara lain di dunia. Walaupun juga harus diakui terdapat berbagai prestasi yang berhasil diraih oleh putra-putri terbaik bangsa melalui berbagai event seperti dalam Olimpiade Ilmu Pengetahuan beberapa tahun terakhir ini. Tetapi prestasi tersebut akan berdampak buruk bagi kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang jika tidak sesegera mungkin dilakukan perbaikan di sektor pendidikan. Secara normatif, kebijakan pemerintah dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
Oleh sebab itu, Indonesia perlu belajar dari pengalaman-pengalaman dari negara lain bagaimana strategi dalam membangun sektor pendidikan. Nah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Pendidikan dalam membentuk Komisi Nasional Amerika Serikat. Dan tujuan dari komisi tersebut dibentuk yaitu untuk keunggulan pendidikan di Amerika itu sendiri. Nah, dari komisi ini mereka juga menemukan keunggulan-keunggulan dari negara-negara lain seperti di Jepang. Mereka berhasil memproduksi berbagai jenis mobil dan juga di Korea Selatan mereka juga berhasil membangun industri baja paling efisien dan masih banyak lagi lainnya. Jadi dengan begitu, pendidikan yang dibangun bukan hanya untuk mengembangkan karir-karir tertentu dalam dunia kerja, melainkan juga untuk mengembangkan kualitas secara keseluruhan, termasuk nilai-nilai moral dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada 3 pertanyaan yang menjadi fokus kita di materi ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Kemudian yang kedua, apakah sistem pendidikan saat ini memerlukan reformasi atau inovasi? Dan yang ketiga, adakah rekomendasi yang perlu diberikan sehubungan dengan perlunya reformasi sistem pendidikan sehingga membawa dampak pada kemajuan bangsa Indonesia? Jadi teman-teman, untuk lebih jelas mengenai ketiga pertanyaan ini, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Claudia Mangahat dan pada saat ini saya akan membahas tentang problematika sistem pendidikan nasional. Nah, pendidikan nasional ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakal mulia, sehat, berilmu, cakap, berkarakter, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam hubungannya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan nasional saat ini dipandang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan bangsa. Padahal hal ini akan membawa implikasi terhadap kemakmuran dan martabat mulia bangsa. Di samping itu, rancangan pendidikan nasional belum berhasil keluar dari kerangka politik etis sebagaimana pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini dapat dicermati dari berbagai kebijakan yang cenderung diskriminatif, pendidikan yang berorientasi menghasilkan tenaga kerja murah dan menciptakan lulusan yang mampu menjadi pegawai negara. Yang pertama, kebijakan pendidikan yang cenderung diskriminatif dapat dicermati dari adanya kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menjadikan sekolah menengah kejuruan atau SMK berbanding 70/30 dengan sekolah menengah umum atau SMU lainnya. Rasio perbandingan jenis sekolah seperti ini dapat melahirkan perbedaan prioritas yang berimbas pada tingginya perhatian pemerintah pada jenis sekolah kejuruan di satu sisi, dan seolah mengabaikan pengembangan keseluruhan jenis sekolah umum yang ada di sisi lain. Begitu pula dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan berstandar internasional atau RSBI juga telah membawa dampak disparitas baru khususnya dalam hubungan dengan pemberian sarana dan prasarana pendidikan. Walaupun juga telah diakui secara dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas bagi sekolah-sekolah tertentu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan berorientasi menciptakan tenaga kerja murah yang oleh sebagian pandangan menganggap sebagai kebijakan yang salah arah karena hanya sebagai penyedia suplai tenaga kerja atau pekerja yang murah.
bukan menjadi lokomotif penggerak ekonomi melalui wirausaha atau entrepreneurship yang mandiri. Berdasarkan laporan Global Entrepreneurship di mana menunjukkan bahwa Singapura telah mencapai tenaga handal sebesar 2,1% pada tahun 2001 dan menjadi 7,2% pada tahun 2005. Sedangkan di Indonesia hanya mampu menghasilkan 0,18% pada tahun 2006 atau bisa disebut hanya memiliki 400.000 dari jumlah penduduk sebesar 230 juta. Yang ketiga, pendidikan hanya mampu menciptakan lulusan yang cenderung menjadi pegawai negara saja, di mana lulusan ini masih banyak yang tidak memiliki keterampilan yang memadai yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bisa dibayangkan jika setiap tahun Indonesia hanya memproduksi sekitar 300.000 sarjana dari 2.900 perguruan tinggi. Nah, dari sekian banyak sarjana ini terungkap bahwa jumlah pengangguran terdidik atau lulusan perguruan tinggi ini melonjak tajam, hampir 2 kali lipat dalam 4 tahun terakhir. Nah, pada Februari tahun 2005 jumlah pengangguran dengan pendidikan akhir universitas masih berjumlah 385.400 orang. Dan kemudian 4 tahun kemudian, yakni pada Februari 2009, jumlahnya ini sudah mencapai 626.600 orang. Nah, angka ini akan bertambah besar jika nanti digabung dengan pengangguran lulusan diploma yang mencapai 486.400 orang. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran intelektual di Indonesia diakibatkan para sarjana yang orientasinya mencari kerja tapi bukan menciptakan pekerjaan karena melibatkan penguasaan keterampilan yang sangat memadai yang harus dimiliki para sarjana tersebut. Nah, permasalahan lain yang hingga kini belum dapat diatasi secara serius adalah ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan. Di satu sisi menganut sistem desentralisasi dalam pengertian menyerahkan sebagian kekuasaan dari pusat kepada daerah, tetapi di sisi lain pengendalian kebijakan masih tetap dilakukan secara sentralistik dari pusat pemerintahan. Kekaburan sistem pengelolaan pendidikan tidak saja membawa konsekuensi logis pada ketidakjelasan visi bersama dan program pendidikan yang tidak diagendakan dalam strategi pembangunan ekonomi dan kebudayaan bangsa, melainkan juga ketidakjelasan kebijakan antara pendidikan yang berorientasi pada pembangunan daerah atau pendidikan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah desakan perubahan dewasa ini, persoalan pendidikan tidak akan pernah selesai, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Nuh, bahwa jangan pernah berharap persoalan pendidikan akan selesai. Maka menapaki tahun ke depannya, persoalan masih akan terus mengiringi perjalanan pendidikan di tanah air. Tetapi permasalahan tersebut kelihatannya hanya mengulang berbagai permasalahan internal yang terjadi yang sebenarnya berdasar pada diri kita sendiri. Nah, seperti persoalan contekan. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah sarana dan prasarana sekolah yang diakibatkan oleh kesulitan pemerintah menentukan jumlah real dana pendidikan yang dibutuhkan setiap tahun. Berbagai kebijakan pendidikan diambil berdasarkan hasil riset dan analisis yang mendalam di mana riset pendidikan selama ini bersifat reaktif dan hanya menjadi solusi masalah untuk jangka pendek. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Untuk melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu reformasi sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, saya akan membahas bagian C, yaitu perlunya reformasi sistem pendidikan. Nah, terinspirasi dari model reformasi pendidikan yang ada di Amerika Serikat yang diawali dengan kajian mendalam tentang kenyataan pencapaian pendidikan yang mereka selenggarakan, nampaknya pendidikan di Indonesia perlu
mengadaptasi pengalaman baik ya, atau the best practice yang dilakukan oleh negara-negara lain di dunia, termasuk negara-negara yang ada di Amerika dan Eropa. Dan jika reformasi pendidikan di Amerika dipicu oleh adanya hasil temuan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu konten pendidikan kurikulum. Dan yang kedua, ekspektasi negara tentang tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Dan yang ketiga, waktu yang dihabiskan oleh peserta didik di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir, temuan yang berhubungan dengan pembelajaran, dalam hal ini tentang profesionalisme guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu Indonesia perlu merumuskan berbagai hasil temuan sehingga permasalahan yang membelenggu sistem pendidikan selama ini betul-betul dapat teridentifikasi dengan baik dan secara menyeluruh. Nah, berdasarkan model reformasi pendidikan sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara besar tersebut atau negara-negara yang tadi sudah disebutkan, yaitu negara Amerika dan Eropa, maka dapat dipahami bahwa terdapat dua aspek yang menstimulasi lahirnya reformasi pendidikan, yakni yang pertama aspek internal. Aspek internal itu seperti kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dan yang kedua, aspek eksternal, yakni tuntutan perubahan global yang memerlukan penyusunan sistem pendidikan sehingga sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan secara internal, berbagai kendala yang dihadapi oleh sektor pendidikan Indonesia menjadi alasan kuat tentang perlunya melakukan reformasi sistem pendidikan nasional. Adapun kendala-kendala yang dimaksud antara lain, yang pertama, rendahnya mutu pendidikan yang tinggi atau angka putus sekolah yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, rendahnya kesadarannya dan penguasaan teknologi para pelaku pendidikan sehingga belum dimanfaatkan secara maksimal ilmu dan teknologi bagi kemajuan pendidikan. Sedangkan yang ketiga, belum terciptanya budaya belajar di kalangan masyarakat. Dan yang keempat, profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang masih belum sesuai dengan tantangan peningkatan mutu. Dan yang berikut, menurunkan status kesehatan dan gizi sebagian besar peserta didik sebagai dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar. Dan yang terakhir, terjadinya gejala umum, penurunan moral, budi pekerti, dan rasa toleransi di kalangan peserta didik dan generasi muda. Selanjutnya, landasan moral dan yang tertanam dalam setiap diri warga bangsa sehingga tercipta sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah. Nah, hal ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan terhadap institusi-institusi pendidikan dan penguatan organisasi-organisasi belajar untuk menetapkan sistem belajar secara terus-menerus yang secara aktif mengelola perubahan dengan belajar dan dari hasil inovasi negara lain, seperti melakukan imitasi dan modifikasi serta difusi yang integrasinya yang menjadi dasar untuk mengembangkan kreativitas pendidikan. Terima kasih, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dan saat ini saya akan melanjutkan presentasi kami, dan ini adalah bagian yang terakhir, yaitu berbicara mengenai rekomendasi tentang perlunya ada reformasi dalam sistem pendidikan. Jadi di sini akan berbicara mengenai ada beberapa hal-hal atau rekomendasi dari orang-orang yang menurut mereka ini dapat membantu atau dapat memajukan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, penyelesaian pendidikan nasional tidak dapat dilakukan dengan hanya melakukan perubahan birokrasi pada sistem pendidikan atau sistem kelembagaan saja. Nah, contohnya dari seperti pemisah atau
penyatu kembali Departemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau melakukan penambahan jumlah pekerja dalam bidang pendidikan. Nah, untuk itu di sini dikatakan bahwa perlu adanya reformasi dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Karena di sini mereka mengusulkan ada beberapa rekomendasi. Nah, rekomendasi berikut ini dipandang dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis yang menyebabkan kurangnya daya saing bangsa Indonesia dengan negara-negara lain, terlebih khusus di dalam bidang pendidikan atau kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan membagi ada 3 usulan yang mereka sampaikan, dan usulan yang pertama yaitu pembentukan Komisi Nasional untuk Kemajuan Pendidikan. Nah, guna dari pembentukan Komisi Nasional untuk Kemajuan Pendidikan ini, mereka ini kegunaannya untuk bertugas atau untuk mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan pendidikan yang selama ini membelenggu bangsa Indonesia, sekaligus mereka juga dapat mencari atau merumuskan solusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Jadi mereka ini bertugas untuk mengkaji mendalam berbagai masalah pendidikan yang ada di Indonesia, serta mereka juga akan memberikan solusi untuk penyelesaian terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, tentunya komisi ini juga dibentuk untuk bertugas melakukan riset tentang kelemahan bahkan kelebihan, mulai dari aspek konten, tercapainya target dan harapan pengetahuan, keterampilan, dan sampai pada sistem sekolah, termasuk waktu yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Jadi mereka ini akan melakukan berbagai riset untuk melihat apakah ada kelemahan atau kelebihan dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia dalam bidang aspek konten atau mata pelajaran yang diberikan, atau apakah tercapainya target dan harapan, sehingga para siswa-siswa dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pada sistem pendidikan yang ada. Nah, dan yang kedua yaitu pemberian kewenangan dalam desentralisasi pendidikan ini harus diperluas. Nah, yang termasuk di dalam pemberian kewenangan atau desentralisasi pendidikan perlu diperluas ini yaitu mengenai pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum yang ada di Indonesia ini harus diperluas atau sehingga dapat menambah wawasan daripada peserta didik. Nah, kemudian manajemen berbasis sekolah. Nanti saya akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah. Dan yang ketiga yaitu dan sistem perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan harus berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Nah, di sini pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering kita sebut KTSP tidak berbasis pada satuan pendidikan, melainkan sudah dirancang hampir keseluruhan dari konten struktur kurikulum itu sendiri oleh pemerintah pusat. Jadi kurikulum ini KTSP dari bagian kurikulum ini telah tersusun atau telah disusun sendiri oleh bagian pusat dari pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan. Sehingga satuan pendidikan hanya diberikan kewenangan dalam membuat indikator yang sebenarnya indikator tersebut ini telah terjabarkan dalam standar kompetensi maupun kompetensi inti yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, akibat dari yang telah saya sampaikan tadi, kreativitas dari para guru tidak berkembang dan cenderung mengabaikan tuntutan kompetensi dan keprofesionalitasnya. Nah, ini yang menjadi akibat dari bagaimana kalau guru-guru ini tidak diberikan kesempatan untuk menyusun sendiri standar kompetensi dan kompetensi dasar, karena pada dasarnya standar kompetensi maupun kompetensi dasar ini telah ditentukan di bagian pusat pendidikan. Nah, selanjutnya mengenai manajemen berbasis sekolah. Ini juga hanya dilaksanakan sebagai tuntutan dari suatu peraturan pemerintah, sedangkan hakikat dari manajemen berbasis sekolah ini yang mengharuskan adanya pemberian otonomi kepada sekolah
partisipasi masyarakat dan orang tua, kepemimpinan dan demokrasi dan profesional, serta teamwork yang kompak dan transparan baru sebatas cita-cita yang masih sulit terwujudkan selama ini. Jadi manajemen berbasis sekolah ini ini mencakup dengan adanya pemberian otonomi luas kepada sekolah atau adanya partisipasi masyarakat dan orang tua, serta adanya teamwork atau kerjasama dan yang kompak serta transparan. Tapi ini hanya sebatas cita-cita yang masih sulit terwujud secara fisik yang di dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kita lanjut pada bagian yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengenai pembiayaan atau dana pendidikan. Nah, mengenai dana pendidikan ini, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus segera direalisasikan. Nah, kalau kita melihat di sini dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasi minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, dan pada sektor pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang besarnya anggaran pendidikan baik yang diambil dari APBD maupun APBN harus betul-betul transparan sehingga dapat menghindari munculnya praktek-praktek korupsi dari hasil pendidikan biaya. Nah, jadi yang disebutkan di sini mengenai pembiayaan atau usulan perlu adanya reformasi mengenai dana pendidikan ini seharusnya digunakan secara transparan sehingga dapat menghindari munculnya praktek-praktek korupsi dari hasil pembiayaan pendidikan, karena dana pendidikan ini cukup besar, mulai dari diambil dari anggaran pendapatan belanja daerah itu ada sekitaran 20%, dan juga diambil 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, selain itu, sistem pendidikan gratis bukan hanya dijadikan isu politik semata, melainkan harus betul-betul terimplementasi secara sistematis dalam membangun program wajib belajar 9 tahun. Nah, pembiayaan pendidikan seharusnya tidak dimonopoli oleh lembaga pendidikan yang saat ini dirancang untuk berstandar internasional, melainkan harus merata untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini banyak sekali anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan karena dengan alasan orang tua tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Untuk itu di sini dianjurkan supaya pendidikan gratis itu jangan hanya menjadi isu politik semata, tapi harus dilakukan karena setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk itu ini harus betul-betul terimplementasi secara sistematis dalam program wajib belajar 9 tahun. Jadi anak-anak jangan dibiarkan untuk tidak mendapatkan pendidikan yang semestinya. Oke, itulah pembahasan kami dari kelompok yang telah membahas mengenai education reform in Indonesia, dan kami telah membahas mulai dari latar belakang dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian ada problematika yang terjadi yang mencangkup dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia, dan tentu bagian yang ketiga yaitu mengenai perlunya ada reformasi pendidikan, dan yang terakhir yang telah saya bahas tadi mengenai rekomendasi tentang perlunya ada reformasi dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sebagai kesimpulan dari presentasi kami yaitu dampak arus globalisasi yang membawa kehidupan menjadi semakin kompleks merupakan tantangan baru bagi negara-negara berkembang, contohnya seperti Indonesia yang memasuki milenium ketiga sekarang ini. Nah, oleh karena itu penanaman nilai-nilai keindonesiaan harus tetap ditumbuhkan dengan memperhatikan arah perubahan secara global sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan perlu diawali dengan perubahan mendasar dalam pola pikiran dan tindakan kita semua.
Nah, hal ini dapat diwujudkan melalui penyebaran terhadap institusi-institusi pendidikan dan penguatan organisasi-organisasi belajar untuk menerapkan sistem belajar secara terus-menerus. Nah, serta senantiasa tetap memperhatikan dengan baik mengenai sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan terus mengadakan reformasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Baiklah, demikian presentasi kami, kiranya kita semua dapat mengerti dan kiranya ini dapat menjadi tambahan atau dapat menjadi wawasan untuk kita semua